Kadang hidup pernikahan tak selalu berjalan mulus. Ada rahasia-rahasia yang tumbuh diam-diam, muncul di tempat yang paling tak terduga. Kali ini, saya akan bercerita tentang Raya, seorang perempuan muda berusia 21 tahun yang baru saja menikah dengan Harry. Mereka tinggal di rumah orang tua Harry bersama ayahnya, Pak Iwan, dan ibunya, Bu Yani. Awalnya, semua terasa normal. Raya bekerja di sebuah pabrik garmen, sementara suaminya Harry di sebuah minimarket. Karena kesibukan pekerjaan, mereka jarang punya waktu bersama. Harry sering pulang larut, bahkan kadang terlalu lelah untuk sekadar berbincang. Di rumah itu, Raya justru lebih sering berinteraksi dengan Pak Iwan, mertuanya. Laki-laki berusia 50 tahun, berperawakan tegap, tenang, dan penuh wibawa. Sebagai pemborong bangunan, Pak Iwan terbiasa memimpin banyak orang, dan sikapnya yang sabar membuat Raya merasa nyaman saat berbicara dengannya. Awalnya, perhatian kecil itu tak berarti, sekadar basa-basi di meja makan atau sapaan ringan ketika bertemu di ruang tamu. Tapi lama-kelamaan, sesuatu yang berbeda tumbuh di hati Raya. Ia mulai memperhatikan Pak Iwan lebih dari seharusnya. Ada kekaguman yang perlahan berubah jadi rasa penasaran. Raya mulai membandingkan perhatian Pak Iwan yang penuh wibawa dengan suaminya yang sering lelah dan tak sempat mendengar keluh kesah. Hatinya goyah. Ia tahu perasaannya salah, tapi semakin ia menolak, semakin besar rasa itu tumbuh. Malam-malam, ketika sulit tidur, wajah mertuanya sering muncul dalam benak Raya. Rasa bersalah menyiksanya, tapi juga ada gejolak yang tak bisa ia kendalikan. Hingga suatu hari, kesempatan itu datang. Harry sedang lembur di minimarket, Bu Yani pergi ke rumah saudaranya, Raya hanya berdua dengan Pak Iwan di rumah. Mereka duduk di ruang tengah, membicarakan hal-hal sederhana. Tapi tatapan mata yang terlalu lama, senyum yang berlebihan, membuat suasana jadi canggung. Raya tahu ada garis tipis yang tak boleh ia lewati. Tapi hatinya berkata lain. Sejak hari itu, Raya tak bisa memandang Pak Iwan dengan cara yang sama lagi. Setiap kali mereka berdua berada di ruangan yang sama, jantungnya berdebar lebih cepat. Ia berusaha menutupi semuanya, terutama dari suaminya. Tapi bayangan itu terus menghantuinya. Inilah dilema seorang menantu. Terjebak dalam perasaan yang tak seharusnya ada, tapi tumbuh di luar kendalinya. Apakah Raya akan berani mengaku? Atau terus menyimpan rahasia itu sambil mempertaruhkan rumah tangganya sendiri? Sejak malam itu, Raya tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali menutup mata, ia teringat momen saat ia hanya berdua dengan Pak Iwan. Tatapan mata, senyum tipis, bahkan cara Pak Iwan menyeduh kopi untuknya. Semuanya terasa begitu berbeda. Raya mulai menyadari sesuatu. Ia jatuh pada rasa yang salah. Namun, rasa itu justru membuatnya semakin sering mencari-cari alasan untuk berada dekat dengan mertuanya. Pagi hari,
Saat sarapan, Raya sering memperhatikan Pak Iwan diam-diam. Tangannya yang kokoh saat mengaduk teh, atau cara bicaranya yang tenang ketika memberi nasihat kecil. Hatinya berdebar, sementara pikirannya berteriak, "Tidak, ini tidak boleh." Namun setiap kali ia pulang kerja dalam keadaan lelah dan melihat Harry sudah tertidur tanpa sempat bertanya bagaimana harinya, perasaan itu semakin sulit ia kendalikan. Raya merasa kosong, dan ruang kosong itu tanpa sadar mulai diisi oleh bayangan mertuanya. Suatu sore, saat hujan deras, listrik rumah padam. Bu Yani sedang di rumah tetangga. Harry masih di tempat kerja. Hanya ada Raya dan Pak Iwan di ruang tamu, ditemani cahaya lilin. Suara hujan, keheningan, dan percakapan kecil yang hangat membuat suasana terasa berbeda. Pak Iwan menanyakan kabar kerja Raya, menasehati agar ia menjaga kesehatan. Raya mengangguk, namun jantungnya berdetak cepat. Dalam hati, ia merasa nyaman, tapi sekaligus takut. Ia sadar, ia sedang berada di tepi jurang. Satu langkah salah, dan segalanya bisa runtuh. Malam itu menjadi titik balik bagi Raya. Ia semakin sulit membedakan antara kekaguman dan perasaan terlarang. Setiap kali ia melihat Pak Iwan, ada bagian dari dirinya yang ingin lebih dekat, lebih lama, dan lebih dalam. Namun, di sisi lain, ia sangat mencintai Harry, suaminya. Pergulatan batin itu membuat Raya sering menangis diam-diam. Ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Apakah ia akan terus memendam rahasia ini? Ataukah pada akhirnya rahasia itu akan terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan? Waktu terus berjalan. Perasaan Raya terhadap Pak Iwan semakin sulit disembunyikan. Ia sering gugup setiap kali berhadapan langsung dengan mertuanya. Takut kalau Pak Iwan menyadari tatapan matanya yang berbeda. Namun ternyata Pak Iwan bukan orang yang buta. Ia tahu, ia merasakan perubahan sikap menantunya. Suatu malam, saat semua sudah tidur, Raya tak sengaja bertemu dengan Pak Iwan di dapur. Hujan turun deras, udara dingin dan suasana rumah hening. Pak Iwan menatap Raya lama sebelum akhirnya berkata dengan suara tenang, "Raya, aku tahu ada yang berbeda dari cara kamu melihat aku. Kamu anak baik, kamu istri Harry, dan aku ayahnya. Jangan biarkan perasaan salah ini menghancurkan keluarga kita." Raya terdiam. Air matanya jatuh. Ia ingin menyangkal, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa berbisik, "Maafkan aku, Pak. Aku lelah. Aku kesepian. Aku merasa Harry tak lagi peduli." Pak Iwan mendekat.
bukan untuk merengkuhnya, melainkan untuk menepuk pundaknya dengan lembut. Raya, cinta tidak selalu harus dimiliki. Terkadang cinta justru diuji dengan cara kita melepaskan. Kamu kuat demi Harry, demi ibu, demi keluarga ini. Lupakan perasaan itu. Raya menangis terseduh. Malam itu, ia belajar sesuatu. Bahwa ada garis yang tidak boleh dilewati betapapun besar godaan dan rasa yang mengusik. Sejak malam itu, Raya berusaha kembali fokus pada rumah tangganya. Ia mulai terbuka dengan Harry, menceritakan rasa kesepiannya, dan Harry pun mulai sadar bahwa ia telah lalai. Perlahan, cinta mereka tumbuh kembali. Sedangkan Pak Iwan, ia tetap menjalankan perannya sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, menjaga agar rumah itu tetap utuh, meski ia tahu pernah ada badai yang hampir menghancurkannya.